Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh sakinah, rahmah, dan juga dihadiri oleh para malaikat yang senantiasa memintakan ampun bagi mereka yang ada di sana. Majelis ilmu yang disabdakan oleh Nabi bahwa siapapun yang hadir di dalamnya tidak akan celaka biidznillah. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah teman-teman duduk yang tidak akan mencelakai orang yang duduk bersama mereka. Dan tentunya majelis seperti ini adalah suatu qurbah ilallah, amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tentunya juga bersyarat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam setiap amalan taqarrub. Maka amalan ini pun hanya akan mendekatkan kita kepada Allah manakala niat kita ikhlasun niyah, memurnikan niat. Tidak ada yang kita harapkan dengan mengadakan majelis ini, baik sebagai hadirinnya, sebagai panitianya, sebagai pematerinya, tim yang meliput, melainkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan popularitas, bukan ketenaran, bukan juga bagaimana mendatangkan sebanyak-banyaknya peserta, bukan itu semua. Akan tetapi kita harus benar-benar menjaga niat ini lillahi ta'ala. Dan perlu kita sadari bahwa kesuksesan suatu kajian tidak diukur dari banyaknya yang hadir, bukan juga diukur dari ketenaran pembicaranya, tapi sukses itu apabila itu dilakukan lillahi ta'ala, kemudian bisa memberikan manfaat bagi mereka yang hadir di sana, atau diamalkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin tidak ada yang tersentuh, akan tetapi manakala dakwah itu dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka itulah dakwah yang sukses. Karena para nabi pun tidak semuanya diterima dakwahnya. Ada nabi yang memiliki pengikut kurang dari 10, ada yang cuma 3 orang, ada yang 2 orang, ada yang cuma 1, bahkan ada yang tidak berpengikut sama sekali, sebagaimana yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Ra'aitu nabiyyan wa ma'ahu rahtun wa nabiyyan wa ma'ahu thalatha wa nabiyyan wa ma'ahu rajulain wa rajul wa nabiyyan wa laysa ma'ahu ahad. Ada juga nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Yang penting ketika dakwah ini dilakukan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW dan dilandasi oleh keikhlasan, maka dakwah ini berhasil di mata Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, barakallahu fikum. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dan yang lain, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Kronologi hadis ini adalah pada suatu hari setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda dari kalangan tabi'in yang bertanya kepada
Hudzaifah bin Yaman, hal sahibtum Rasulullah, hal adrakta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal adraktum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibtumuhu? Apakah kalian benar-benar berjumpa dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Hudzaifah, "Na'am." Ya. Fa kaifa taf'aluna? Apa yang kalian lakukan selama menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kunna najhad. Kami habis-habisan. Ya, sudah luar biasalah kami ini dalam memperjuangkan dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawabannya Hudzaifah ini, si pemuda ini mengatakan, "Lau adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hamalnahu ala lau adrakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hamalnahu ala awatiqina wa la taraknahu yamshi ala al-ard." Kata si pemuda ini yang bukan termasuk sahabat Nabi, dia bilang, "Kalau kami yang ketemu Rasulullah, niscaya kami akan pikul beliau di atas pundak-pundak kami. Enggak akan kami biarkan beliau ini capek berjalan di atas bumi." Seakan-akan pemuda ini ingin menyindir Hudzaifah bin Yaman. Antum ini belum maksimal baktinya kepada Rasulullah. Belum maksimal antum berarti. Kan Rasulullah masih kecapean, masih harus perang ngadepin musuh, bahkan terluka. Belum tahu dia siapa sahabat Nabi. Dan Hudzaifah kemudian mengatakan, "Anta kunta taf'alu dzalik." Serius nih, kamu akan seperti itu ketika kamu ketemu Rasulullah? Wallahi, katanya Hudzaifah, demi Allah, laqad ra'aituna, kami masih ingat, masih terbayang di benak kami, Lailatul Ahzab, di salah satu malam perang Ahzab. Perang Ahzab adalah perang, nama lainnya adalah perang apa? Ahzab itu sama dengan perang Khandaq. Ya. Dibilang Ahzab karena ada hizb-hizb di situ. Ada berbagai macam pasukan, pasukannya berkoalisi. Ada pasukan Quraisy, ada Hawazin, ada Ghatafan. Mereka semua bersatu padu mengeroyok Rasulullah dan kaum muslimin yang bertahan di kota Madinah. Dibilang juga Khandaq karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahan dengan membuat parit yang menutup akses mereka untuk masuk ke kota Madinah. Dan sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang hadis ini, sebelum saya lanjutkan hadis ini, ada baiknya kita bayangkan dulu hari-hari menjelang perang Ahzab. Ketika tersiar kabar kepada Rasulullah bahwasanya orang-orang musyrik sedang mengerahkan pasukan yang besar, konon jumlah mereka sampai 12.000 personel. Belum pernah kaum muslimin menghadapi pasukan sebesar itu, dan pasukan koalisi lagi. Mereka semua datang mau ngeroyok kota Madinah. Nabi bingung, ini gak mungkin kita hadapi. Kita berjuang terlalu berat. Ya. Terus beliau bermusyawarah dan akhirnya diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Dia bilang, kami wahai Rasulullah, bangsa Persia itu kalau menghadapi musuh yang terlalu kuat, takhandakna, kami bertahan di balik parit. Wah, ini ide bagus, kata Rasulullah. Kalau begitu kita gali parit. Nah, tentunya paritnya bukan parit sekitar kita ini ya. Nggak ada manfaatnya, ada manfaat kalau parit kayak gitu itu. Paritnya harus parit yang dalam dan lebar. Karena kalau parit itu bisa diseberangi, sia-sia dia digali. Dan dia nggak boleh dalam jangkauan lompatannya kuda. Lebarnya harus lebar, dan dalamnya juga ketika kuda itu umpamanya nekat masuk, dia nggak bisa lagi naik, kesulitan dia untuk naik.
Nanti bisa bayangkan parit yang lebar dan cukup dalam, dan terbentangnya itu kalau nggak salah mungkin sekitar panjangnya adalah sekitar 2,5 kilometer ya. 2,5 kilometer ada itu. Dari sekitar daerah yang sekarang menjadi Sab' Masajid di Madinah itu ada namanya, dekat dengan Kiblatain. Itu mulai dari situ, ujung satu laginya itu arah ke Uhud. Ya kira-kira 2,5 kilometer kurang lebih. Dan itu digali dalam keadaan sahabat ini kelaparan, logistik serba terbatas. Sampai-sampai ada di antara para sahabat ini yang datang kepada Rasulullah, dia mengeluh, "Ya Rasulullah, saya lapar sekali ya Rasulullah, nggak ada makanan ya Rasulullah. Lihat nih, saya ganjil perut saya dengan 2 batu." Maka Nabi menyingkap ikat pinggangnya, ternyata ada berapa batu? 3 batu yang mengganjal perutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, proses penggalian itu suatu ketika Salman ini lembingnya mengenai batu yang kerasnya luar biasa, tidak bisa pecah dia di batu, dipukul pakai lembing nggak pecah, nyerah dia, dikasihkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau pukul sekali, kemudian nampak kilatan cahaya. Beliau bertakbir, kaum muslimin bertakbir. Dipukul lagi yang kedua kali, nampak kelihatan cahaya lagi, bertakbir. Dan yang ketiga kali baru batu itu hancur. Para sahabat tanya, "Kenapa engkau bertakbir wahai Rasulullah pada kali pertama, kali kedua, kali ketiga?" Nabi menceritakan, Allah pertunjukkan di hadapanku bahwa kekuasaan umatku akan sampai ke Persia, maka aku pun takbir. Di kali yang kedua Allah tampakkan kekuasaannya akan mencapai Romawi, aku pun takbir. Yang ketiga akan mencapai Hirah. Hirah itu sekarang maksudnya Afghanistan itu. Aku pun juga bertakbir. Artinya Nabi memberi kabar gembira saat umat sedang diintimidasi oleh serangan musuh pasukan koalisi. Nabi memberikan angin segar sehingga mereka pun memiliki optimisme, bangkit. Barulah mulai pasukan itu berdatangan. Nah, Hudzaifah menceritakan perang Ahzab ini juga terjadi di musim dingin. Dan antum kalau pernah ke Madinah pas musim dingin itu luar biasa. Dinginnya itu dingin kering, dingin gurun. Ya, kalau masuk ke tulang ini lama keluarnya. Apa kata Hudzaifah? "Laqad ra'aituna lailatal ahzab syadidatir riyahi wa qurrin." Pada malam itu angin berhembus kencang sekali dan hawa dinginnya itu juga luar biasa. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah sekian lama ya, perang ini sudah berlangsung sekian lama, dan digambarkan oleh Al-Quran betapa menegangkannya kondisi itu di surat Al-Ahzab. "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira." Dan beberapa ayat berikutnya. Intinya pasukan koalisi yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu menyerang dari daerah atas. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu melakukan pengkhianatan dari dalam. Bani Quraidah, salah satu Yahudi warga Madinah namanya Bani Quraidah, ini melakukan pengkhianatan dari dalam. Musuh dari luar nyerang, dari dalam juga nyerang. Antum bisa bayangkan betapa menegangkannya kondisi itu dalam keadaan lapar, kedinginan lagi. "Irja'ukum min fawqikum", dari atas kalian ada musuh, "wa min asfala minkum", dan dari bawah, dari internal Yahudi. "Wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir." Ketika itu tatapan mata itu sudah kemana-mana, nggak bisa lagi fokus ke satu arah karena saking banyaknya musuh yang harus diawasi. "Wa balaghatil qulubul hanajir",
jantung itu deg-degan sampai mau lepas, sampai kerongkongan tenggorokan rasanya. Saking takutnya luar biasa. Wa tadhunnuna billahi dzununa. Dan ketika itu kalian mulai punya dugaan macam-macam terhadap Allah. Apa saja yang diduga oleh orang-orang yang ada di saat itu? Wa id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, mereka mulai menyebarkan perkataan-perkataan yang menggembosi semangat kaum muslimin. Ya. Kerjaannya orang munafik itu selalu nyinyir dalam kondisi-kondisi seperti itu. Allah dan Rasulnya cuma nipu antum katanya. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu, cuma nipu kita. Hanya menjanjikan omong kosong, tipuan. Masa kita dibilang akan menguasai Persia, akan menguasai Romawi, akan menguasai Hirah. Sekarang kita mau BAB aja ketakutan. Mau buang hajat aja kita nggak merasa aman ini. Di Madinah ini, di kampung kita aja kita ketakutan. Masa kita akan nguasain ini, nguasain itu. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Ada lagi sekelompok lain dari kalangan orang-orang munafik, orang-orang berpenyakit hati ini menghembuskan provokasi kepada warga Yathrib. Kalian kayaknya sudah nggak bisa lagi tinggal di sini. Udahlah, kalian mending pindah aja dari sini. Udah nggak aman lagi nih Madinah untuk kalian tempati. Ya, maksudnya biar Rasulullah ini sendirian. Kalian pindah dari sini, keluar aja dari sini. Wa yasta'dhinu fariqum minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'aurah. Ada lagi sekelompok lagi yang pura-pura minta izin absen dari pos-pos penjagaannya. Alasannya apa? Buyutana 'aurah. Rumah kita enggak ada yang jaga ya Rasulullah. Kami khawatir nanti ada serangan ke rumah kita. Padahal bukan karena itu. Wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara. Mereka cuma kepengen kabur, kepengen lari. Ada yang kelewat ya ketika itu. Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada saat kepungan seperti itulah orang-orang beriman itu diuji oleh Allah, diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Nah, setelah beberapa malam berlalu, Nabi itu penasaran, ini rencananya apa ini selanjutnya orang-orang musyrik ini. Beliau tidak tahu nih rencananya apa. Maka beliau tawarkan. Ketika itu kata Hudzaifah, kami sedang duduk bersama Rasulullah, ya. Semuanya kedinginan, ya, dalam kondisi berselimut, atau yang nggak punya selimut ya sudah menahan dingin, menggigil mereka. Lapar, menggigil, anginnya kencang, dinginnya luar biasa. Ketika itu Hudzaifah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, laqad ra'aituna, ini dalam riwayatnya Al-Baihaqi, lebih panjang. Saya kutipkan riwayatnya Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah karena dia lebih lengkap. Tapi poin hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Laqad ra'aituna lailatal ahzab wa nahnu saffuna qu'udun. Kami duduk berbaris gitu ya. Abu Sufyan wa man ma'ahu minal ahzabi fawqana. Abu Sufyan sebagai komandannya pasukan koalisi di bagian atas. Wa Quraidah al-Yahud asfal minna. Sedangkan Bani Quraidah di bawah kami. Ini kami satu baris, di atasnya pasukan Ahzab, di bawahnya Yahudi Bani Quraidah. Nakhafuhum ala dararina. Kita ini juga khawatir jangan-jangan Yahudi ini mengganggu anak istri kami. Karena mereka di internal kota Madinah. Wa ma atat alaina lailatun qattu asyaddu dhulmatan wala asyaddu rihan. Dan tidak ada malam yang lebih gelap dan lebih kencang anginnya daripada malam itu, kata Hudzaifah.
fi aswat rihiha amsalus sawa'iq wa hiya zulmah. Suara angin itu bergemuruh seperti halilintar dan gelap lagi. Sudah begitu dingin. Wa ma yara ahadum minna isba'ahu. Kita sampai enggak bisa ngelihat jari kita sendiri saking gelapnya malam itu. Faja'ala al-munafiquna yasta'dhinuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi aurah. Orang-orang munafik berguguran dari pos-pos penjagaannya itu, minta izin kita mau pulang dulu ke rumah, enggak ada yang jaga, padahal bukan karena mereka emang takut mati. Fama yasta'dzinuhu ahadun minhum illa adzina lahu. Nabi berhusnudzon kepada mereka. Ya sudah, silahkan pulang. Faya'dzan lahum fayatasallalun wa nahnu 300. Lihat berapa jumlah mereka ketika itu? Cuma 300. Yang berjaga-jaga itu cuma 300, musuh mereka 12.000. Belum Yahudinya itu. Itu yang di luar tok 12.000. Ya. Sekarang istilahnya apa itu? Psycho war. Perang urat syaraf. Wa nahnu dzalika, ketika kami dalam keadaan seperti itu, id istaqbalna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan hatta marra alayya. Nabi datengin kita, ya, inspeksi gitu, seorang satu persatu dilihat sama Nabi sampai Nabi ada di hadapanku, katanya Hudzaifah. Wa ma alayya junnatun minal adu, dan aku ketika itu tidak membawa tameng, tidak pegang tameng, padahal mereka berhadapan-hadapan dengan musuh, tapi Hudzaifah enggak punya tameng ketika itu. Wa ma alayya junnatun minal aduwi wala minal bard, dan aku juga enggak punya baju yang bisa menahan dingin. Illa mirtun limraati ma yujawizu rukbatayya. Cuma aku pakai sarungnya istriku yang panjangnya tidak melebihi kedua lututku. Bisa bayangkan, ya, bajunya ada ala kadarnya, enggak pakai tameng, cuman pakai sarung yang pendek banget. Ya, mur itu bukan sarung ya, semacam gamis gitulah ya. Gamis nyambung, panjangnya cuman sampai lutut. Qala fa'atani wa ana jathin ala rukbatayya. Saking kedinginan, Hudzaifah itu posisinya berlutut, enggak berani dia berdiri untuk menghindari dingin. Faqala man hadza? Siapa ini? Faqultu Hudzaifah. Faqala Hudzaifah? Qal fataqasartu bil ard. Hudzaifah ya? Dia pura-pura melendot di tanah Hudzaifahnya ini. Biar apa? Biar enggak diperintah apa-apa sama Nabi. Fataqasartu bil ardi faqultu bala ya Rasulullah. Iya Rasulullah, ini Hudzaifah, saya Hudzaifah Rasulullah. Karahiyatan an aqum. Saya enggak kepengin bangkit. Dingin luar biasa, ini kaki betis sudah gemetaran kedinginan. Qala qum, bangun. Disuruh bangun sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini riwayatnya Baihaqi ini walaupun lebih panjang, tapi ada sesuatu yang terluput. Disebutkan dalam riwayatnya Imam Muslim. Dari riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Di riwayat yang lain, huwa fil jannah. Ada enggak di antara kalian yang 300 orang ini, sahabat Nabi semua ini, yang siap memata-matai musuh untukku? Maksudnya menyusup ke tengah-tengah pasukan musuh dan mencari informasi apa rencana mereka ini. Nanti dia akan jadi temanku di jannah. Ya.
Di riwayat yang lain, yashrid lahu Muhammad an yarji' wa yadkhulul jannah. Muhammad menjamin dia bakal balik dan bakal masuk jannah. Kayak jaminan kayak gitu sama Rasulullah. Falam yakum minna ahad. Ketika itu tidak ada satupun yang siap, yang bangun. Padahal Nabi sudah memberikan iming-iming apa? Ja'alahullahu ma'i yaumal qiyamah wa fi riwayah yarji'. Pulang lagi dia, insyaallah pulang lagi dan dia akan masuk jannah nanti. Falam yakum minna. Tak ada yang bangkit. Jadi Hudzaifah mau ngajari si anak muda tadi yang menganggap sahabat ini masih belum maksimal. Ya, karena manusia itu juga punya rasa takut, punya pertimbangan-pertimbangan. Dan mereka tahu faham ini baru tawaran, belum instruksi. Ada enggak di antara antum? Baru tawaran kan? Belum ditentukan ini harus fulan yang melakukan itu belum. Nah, diulang yang kedua kali, tidak ada juga. Yang ketiga kali, tidak ada juga. Baru Nabi inspeksi tadi sampai kepada Hudzaifah. Siapa nih? Hudzaifah? Iya. Sambil apa dia berusaha kelendotan ya istilahnya. Kelendotan apa ya? Deprok gitu loh. Biar enggak usah disuruh bangun. Wa ana jathin ala rukbatayya faqala man hadha faqultu Hudzaifah. Faqala Hudzaifah qala fataqasartu bil ardi faqultu bala ya Rasulullah karahiyata an akum. Dan yang namanya jihad itu memang secara kejiwaan orang tidak senang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Antum kata Allah, bagi para sahabat telah diwajibkan untuk berperang dan perang itu sesuatu yang kamu enggak suka. Ini suruh bertahan aja sudah deg-degannya luar biasa, apalagi suruh nyusup ke tengah-tengah musuh yang jumlahnya 40 kali lipat. 300 banding 12.000. Senjatanya lengkap, peteng, gelap gulita. Apalagi ini nggak pakai tameng, bajunya cuma sampai lutut, dalam keadaan kelaparan, anginnya kencang. Nanti bisa bayangkan. Ya. Kita aja kadang-kadang kalau subuhan musim dingin aja udah beratnya setengah mati. Karena masih ingat di Batu agak lebih dingin dari Malang ya, lebih dingin dari Malang. Kira-kira 2 tahun yang lalu itu top itu dinginnya itu. Ada daurah di Kusuma Agrowisata, itu lagi puncak-puncak gelombang dingin. Itu luar biasa dinginnya itu. Berat. Nah, itu kita datang masuk hotel, duduk nyaman, aman. Itu aja berat. Apalagi ini sudah gelap gulita, angin kencang, pakaian seadanya, enggak punya perisai, suruh nyusup ke tengah-tengah musuh. Oke lah dia pulang itu kan dia mungkin bisa disekolahkan dulu sama musuhnya itu. Tahu disekolahkan dulu. Ya. Nah, istilahnya sini apa? Istilahnya dihajar dulu barangkali. Ya. Tapi qum kata Nabi, bangun. Faqumtu faqala innahu kainun fil qaumi khabarun fa'tini bi khabaril qaum. Ini mesti musuh sedang merencanakan sesuatu. Saya kepingin tahu apa rencana mereka. Ini mereka sudah punya agenda ini. Ayo kau mata-matai, sampaikan kepadaku apa agenda mereka. Qal wa ana min asyaddin nasi faza'an. Aku ketika itu adalah orang yang paling ketakutan. Wa asyaddihim qurran, dan paling kedinginan. Fakharajtu, aku pun akhirnya keluar. Di riwayat Imam Muslim disebutkan fama kana min ta'atillahi wa rasulihi buddun idda'ani bismi. Sahabat itu paham, kalau sudah ditunjuk ente yang bangun, sam'an wa ta'ah. Ya. Sam'an wa ta'ah itu bahasa Jawanya sendika dawuh. Ya, wis sudah siap. A1 siap. Karena sudah ditunjuk jadi fardu ain.
Kalau masih di penawaran umum belum fardu ain, sunnah masih ada. Boleh mikir-mikir masih boleh. Ketika sudah ditunjuk, ini konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada pilihan lain. Sudah ditunjuk apapun resikonya. Hudzaifah faham. Di balik syahadat dia itu ada konsekuensi yang harus dia penuhi untuk membuktikan keimanannya. Yang itu hari ini jarang difahami oleh kaum muslimin. Makanya mereka ini cuman berkhayal, cinta Nabi itu berkhayal aja. Cinta Nabi cuma dinyanyikan, cuma dilantunkan, ya. Tapi begitu suruh membuktikan, mundur teratur. Nah, Hudzaifah ingin ngajarin si anak muda ini, kamu jangan gampang-gampang mengatakan seperti itu. Sahabat Nabi itu orang-orang pilihannya Allah. Orang-orang pilihan aja dia berat untuk menjaga komitmennya. Dan ketika itu ana min asyaddin nasi faza'an wa asyaddihim qurran fa kharajtu. Aku pun akhirnya bangkit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan Allahumma ihfazhu min baini yadayhi. Ini hanya disebutkan oleh riwayatnya Al-Baihaqi. Riwayat Muslim enggak ada ini. Allahumma ihfazhu min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa min tahtihi. Maknyes ya doanya Rasulullah. Ya Allah, jagalah dia dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, dari atasnya, dari bawahnya. Begitu didoakan gitu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal fa wallahi ma khalaqallahu faz'an wala qurran fi jawfi illa kharaja min jawfi. Demi Allah, semua rasa takut dan kedinginan yang ada di sekujur tubuhku itu tahu-tahu keluar semua. Hilang semua. Dalam riwayatnya Imam Muslim, fakumtu faka'annama amshi fi hammamin. Hammam itu artinya kayak sauna gitu loh ya, yang hangat. Aku pun bangkit dan berjalan seakan-akan di tempat yang hangat, tidak kedinginan sama sekali. Padahal semenit yang lalu dia kedinginan sampai berlutut, tapi dia merasakan kehangatan yang luar biasa. Begitu dia taat kepada Rasulullah SAW. Kata An-Nawawi dalam syarahnya, ini berkahnya orang kalau melaksanakan sunnah Nabi SAW, diberikan ketenangan, ya, diberikan kedamaian. Fama ajidu minhu syai'an, saya tidak lagi merasakan ketakutan dan kedinginan. Falamma wallaitu, ketika aku sudah membalikkan badanku mau menyusup, Nabi mengatakan lagi, ya Hudzaifah, la tuhditsanna fil qaumi syai'an hatta ta'tiyani. Kau jangan bertindak apa-apa terhadap mereka ya, sampai engkau datang kembali kepadaku. Cukup nguping. Ada perintah untuk nguping, memata-matai, dan ada larangan untuk berbuat apapun. Di riwayat Muslim, wala taz'arhum alayya. Jangan kamu kageti mereka dengan serangan tanpa ada instruksi dariku. Jadi cuma dibekali 2 instruksi aja. Perintah untuk mencari informasi dan larangan untuk berbuat apapun. Fa kharajtu hatta idza danautu min askaril qaum. Aku pun keluar menyusup. Ketika aku sudah mendekati kem-kemnya musuh ini, nazartu fi dhawi narin lahum tawaqqad. Aku melihat ada cahaya dari api yang menyala. Ada yang menyalakan api unggun ketika itu. Fi dhawi narin tawaqqad wa idza rajulun adhamu dhahmun yaqulu biyadihi 'alan nar. Aku melihat ada seorang laki-laki yang berperawakan gede, kulitnya kecoklatan, badannya keker gitu, sambil menghangatkan kedua tangannya begini ya di dekat api, wa yamsahu khasiratahu, kemudian mengusap-usap pinggangnya ya.
Jadi dia kayaknya melihat itu dari riwayat Imam Muslim, faraitu Aba Sufyan yasli dhahrahu binnar. Abu Sufyan sedang menghangatkan punggungnya. Jadi posisinya enak banget ya ini ya. Kelihatan dari belakang musuh ini adalah jenderalnya langsung ini, panglimanya pasukan koalisi. Dan diintai dari sudut yang dia tidak sadar kalau ada yang mengintai. Fa akhadtu sahman min kinanati fa wada'tuhu ala kabidil qaus. Hudzaifah langsung mencabut sebatang anak panahnya di bidik. Dia ingat sama perintahnya Rasulullah, la tad'arhum alayya, la tuhditsanna syai'an. Jangan berbuat apa-apa, jangan bertindak, enggak jadi. Enggak pakai mikir lagi. Wah, ini kan kesempatan emas ini. Sasaran empuk ini. Kata Hudzaifah, wallahi law ramaituhu la asabtu. Seandainya aku panah pasti mati dia. Tapi nggak pakai mikir. Ketika sudah ada larangan Rasulullah SAW, nggak dipikir lagi kenapa ya kok dilarang ya. Ini kan besar nih, maslahatnya besar. Udah, nggak pakai mikir. Jadi taat kepada Allah dan kepada Rasulnya itu dengan penuh ketundukan, istislam. Ya. Kenapa begini, kenapa begitu? Enggak. Langsung sami'na wa ata'na. Di riwayatnya Al-Baihaqi, wa yamsahu khasiratahu, sambil nganget-ngangetin pinggangnya dan punggungnya itu, wa yaqulu ar-rahil ayo pulang, ayo kita bergegas, kemas. Walam akun a'rifu Aba Sufyan qabla dzalik. Sebelumnya aku tidak pernah kenal kayak apa orang yang namanya Abu Sufyan ini. Fantaza'tu sahman min kinanati abyad ar-rish fa adha'uhu ala kabidi qausi li armiyahu fi dhaw'in nar. Ketika itu aku membidiknya, mencabut sebatang anak panah dengan dibidik, dan mumpung kelihatan mau tak panah, mumpung ada cahaya api yang membuat dia kelihatan mau tak panah tadi. Fa dzakartu qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuhditsanna syai'an hatta ta'tiyani. Saya ingat, oh ya Nabi bilang enggak boleh saya bertindak apa-apa sampai saya kembali. Enggak jadi saya panah. Fa amsaktu wa radattu sahmi fi kinanati thumma inni syajja'tu nafsi hatta dakhaltul mu'askar. Ini kan tadi sebelum dia masuk ke camp. Akhirnya aku pun memberanikan diri. Aku menyusup masuk ke dalam campnya musuh. Naam. Fa idza adana an-nas minni banu Amir yaqulun ya al-Amir ar-rahil la muqama lakum. Ternyata orang pasukan yang paling dekat denganku posisinya saat itu adalah Bani Amir. Bani Amir ini juga sudah dikomandoi oleh pemimpin mereka untuk bergegas pulang. Kalian nggak bisa lagi tinggal lebih lama di sini. Ayo cepat segera pulang. Wa idzar rihu fi askarihim ma tajawaza askarahum syai'an shibran. Dan angin itu hanya berhembus di campnya musuh saja. Tidak keluar satu jengkal pun dari camp itu, subhanallah. Angin kencang, nguplek hanya di campnya mereka. Seperti kata Allah kan, fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Maka kami kirim kepada pasukan Ahzab itu angin dan tentara yang tidak terlihat. Fa wallahi inni la asma'u sautal hijarati fi rihalihim. Bahkan di pelana-pelana mereka itu terhantam oleh batu-batuan kerikil yang diterbangkan oleh angin. Suara kerikilnya itu berterbangan mengenai pelana-pelana kemah-kemah mereka. Bukan pelana, kemah-kemah mereka itu dihantam oleh batu-batuan kerikil. Wa farasathum ar-rih tadribuhum biha. Dan bebatuan itu juga berhamburan mengenai tubuh mereka.
Tsumma kharajtu nahwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan informasi, oh semuanya sepakat pada mau pulang, maka aku pun beranjak kembali ke arahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma intasafa biyat tariq au nahwu dzalik, ketika di tengah perjalanan pulang, kira-kira di tengah perjalanan, idza ana binahwin min 20 farisan au nahwi dzalika mu'tammin, aku melihat ada sekitar 20 orang penunggang kuda yang bersurban. Berapa tadi? 20. Faqalu akhbir sahibaka annallaha kafahul qaum. Ini juga hanya disebutkan di riwayatnya Al-Baihaqi, di riwayat Muslim enggak ada. Sampaikan kepada temanmu, maksudnya Rasulullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatasi mereka, mengatasi orang-orang ini. Siapa kira-kira mereka? Malaikat. Ya, mereka adalah yang disebutkan fa arsalna alaihim rihan, anginnya sudah, wa junudan lam tarauha, musuh-musuh yang kalian tidak bisa melihatnya. Maksudnya kaum muslimin tidak melihat, tapi Hudzaifah di sini melihat. Faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustamilun fi syamlatin yusalli. Aku pun kembali menghadap kepada Rasulullah, ketika itu beliau sedang berkemul dengan selimutnya dalam keadaan salat. Fa wallahi ma 'ada an raja'tu raja'anil qurru wa ja'altu uqarqif. Begitu aku kembali, kedinginan lagi, dan mulai aku gemeter lagi seperti sedia kala, ya, karena misinya sudah selesai. Fa'auma ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa huwa yusalli. Sambil salat beliau ngasih isyarat dengan tangannya kepadaku. Fadanautu minhu, aku pun mendekat kepada Nabi SAW. Fa asbala alayya syamlatahu, beliau melepas kemulnya itu, selimutnya dikasihkan. Tahu kedinginan, dikasih selimut sama Nabi SAW. Wa kana Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla, dan adalah kebiasaan Nabi ketika sedang menghadapi perkara yang besar, yang berat, beliau pelariannya salat. Fa akhbartuhu khabaral qaum wa akhbartuhu anni taraktuhum yatarhalun. Saya ceritakan kepada mereka bagaimana rencananya musuh, dan ketika saya tinggalkan mereka sedang siap-siap untuk pulang. Fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Turunlah ayat-ayat di surat Al-Ahzab itu. Jadi ayyuhal ikhwah, ternyata tidak mudah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan sembarang orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bersua, bisa melihat, kedua matanya bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan sembarang orang. Oleh karena itu dalam kitab Al-Adabul Mufrad miliknya Imam Al-Bukhari ada kisah bahwa ada seseorang minat tabi'in juga berkata kepada Al-Miqdad ibnul Aswad, sahabat Nabi. Dia memuji Miqdad ibnul Aswad dengan mengatakan, tuba lihatainil ainaini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya kedua bola mata ini yang telah pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibilang begitu malah ngamuk. Ya, Al-Miqdad marah. Katanya Al-Miqdad, laqad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasun fahalaku. Loh, yang lihat Rasulullah itu enggak cuman kami, tapi ada justru orang yang bertemu dengan Rasulullah dan dia celaka, binasa. Orang-orang yang diberi kesempatan untuk bertemu dan dia enggak beriman, celaka itu. Artinya itu bukan hanya keberuntungan, nasib-nasiban saja, enggak. Di balik keberuntungan itu ada konsekuensi berat yang kita harus hadapi. Makanya Utsaimin mengatakan, wa kunna najhad, kita ini capek. Bersama Rasulullah kita ini capek. Jihad mereka luar biasa. Antum bayangkan,
pasca perang Badar. Perang Badar itu perang yang tidak disetting untuk perang. Enggak disetting untuk perang. Tapi Allah berkehendak lain. Keluar dengan senjata seadanya, tujuan utamanya jelas, mau nyegat kafilahnya Abu Sufyan. Wah, kafilah enak nih, paling pengawalnya cuma beberapa gelintir dan pasti membawa logistik. Jadi ghanimah ini, ya. Keluarlah dengan, ya siapa yang mau ikut, ayo berangkat. Bukan mobilisasi umum, enggak, hanya aja tawaran instan gitu ya. Berangkat 300-an orang dengan senjata seadanya. Di tengah jalan Abu Sufyan dapat informasi dia mau dicegat. Dia kirim kurir cepat ke Mekah ngasih tahu orang-orang Quraisy, "Hei, ini barang daganganmu, harta perniagaan kalian terancam mau dirampas oleh Muhammad. Ayo kalian lindungi." Mereka keluar 1.000 orang bersenjata lengkap, membawa anak-anak, istri-istri mereka bawa sebagai provokator di belakang. Ya. Loh, perempuan ikut terjun itu bahaya memang. Di belakang itu kalau ada yang mau mundur, "Hei kamu pengecut kamu ya, kamu tinggalkan nih istrimu sama anak-anakmu jadi tawanan perang. Sana kamu, jangan pengecut kayak gini." Malu dia, bangkit lagi. Bawa itu provokatornya itu, perempuan-perempuan itu, untuk menyemangati mereka untuk perang. Subhanallah, kalah itu musuh. Mereka yang menang. Tapi menang juga dengan luka, bukan dengan mulus, tidak. Mereka juga terluka. Ada juga syuhadanya, ada sekitar 12 orang yang syahid ketika itu. Pasca itu enggak langsung pulang selesai, enggak. Mereka Nabi mau melepas baju besinya, ditegur sama Jibril. "Loh, kok kamu sudah lepas baju besi? Kita belum lepas nih," katanya malaikat Jibril. "Kok kamu sudah lepas baju besimu?" Kecer itu ke Hamraul Asad, nama sebuah daerah. Disuruh lagi melanjutkan perang jilid 2 nih, ila Hamraul Asad. Perang Ghazwatil Muraisi' atau Bani Mustalik, ana lupa namanya, perang apa itu yang dilakukan oleh para sahabat. Itu mereka saking jauhnya mereka harus berjalan, sepatu mereka itu alasnya sampai lepas semua, habis terkikis. Dan ketika itu mereka berjalan tanpa alas kaki sampai luka-luka, bengkak itu kakinya. Itu sahabat Nabi berjuang sampai seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang semata-mata itu wah beruntung ya jadi sahabat ya. Coba kita jadi sahabat, kita akan maksimal nih Islam. Sudahlah, ente sekarang aja maksimalkan, jangan banyak kalam. Ya. Kalau ente hidup di masa sahabat belum tentu ente beriman. Ya, jangan-jangan kayak Abu Jahal itu malah suruh percaya peristiwa Mi'raj, Isra, bukan Mi'raj enggak dibahas malah sama Nabi. Ya, karena mereka emang enggak percaya akhirat. Jadi dalam Al-Quran itu yang jelas-jelas disebutkan justru Isra-nya. Mi'raj-nya disebutkan secara eksplisit di surat An-Najm. Ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu eksplisit. Enggak terang-terangan kan? Mi'raj ketemu ini enggak, adanya dalam hadis. Karena percuma juga mereka suruh pengimani Mi'raj, Isra yang di dunia aja mereka nggak bisa beriman kok. Apalagi membahas masalah jannah, wanar, itu kan akhirat, mereka nggak percaya akhirat. Boleh jadi kalau orang-orang sekarang ini dikirim sama Nabi kembali, dihidupkan di zaman itu, belum tentu dia jadi orang beriman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan untuk kita yang cocok buat kita. Makanya Al-Miqdad marah. "Kenapa kamu marah? Loh, orang-orang di masa Rasulullah SAW itu ada yang ketemu beliau dan tidak beriman. Celaka mereka, binasa mereka gara-gara nggak beriman." Pelajaran yang penting dari kisah ini bahwa yang pertama adalah betapa besarnya perjuangan
ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, ittala Allahu ala qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khairal qulubil ibad fastafahu li nafsihi aw li risalatihi. Allah melihat, meneliti satu persatu hatinya manusia ini, ternyata yang paling baik adalah hatinya Rasulullah SAW, maka dipilih untuk mengemban risalahnya. Thumma tala Allahu ala qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faja'alahum wuzara'a nabiyhi. Setelah itu Allah lihat lagi, ternyata yang paling baik adalah hatinya para sahabat, maka dijadikanlah mereka sebagai pendamping-pendampingnya, tangan kanannya Rasulullah SAW yang berjihad bersama beliau, ya, radhiyallahu taala anhum. Dan faedah berikutnya adalah bahwa di balik konsekuensi la ilaha illallah itu harus, di balik ucapan la ilaha illallah itu ada konsekuensi yang kalau kita tidak tunaikan konsekuensi ini, maka syahadat kita pun jadi tidak bermakna. Mari kita korelasikan antara syahadatnya para sahabat yang komitmen dengan syahadatnya orang-orang munafik. Mereka semuanya ini, baik munafikin maupun sahabat, semuanya bersyahadat. Semuanya mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi orang-orang munafik, Allah tegaskan dalam surah Al-Munafiqun bahwa syahadat mereka itu bohong, ditolak sama Allah. Idza ja'akal munafiqun, ayat pertama, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika orang-orang munafik itu datang kepadamu, di hadapanmu, mereka mengucapkan apa? Nashhadu, kami bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau adalah benar-benar Rasulullah. Ucapan mudah diucapkan itu gampang. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah itu tahu bahwasanya engkau adalah memang rasulnya, dan Allah juga bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar dusta dalam kesaksiannya. Jadi kalau cuman bersaksi tidak mau konsekuen, percuma. Nah, Allah akan menagih janji kita ini dengan memberikan ujian-ujian. Kita ini, Allah tahu kita ini lemah banget imannya, maka tidak diberikan ujian sebagaimana yang diberikan kepada para sahabat Nabi. Tapi tetap ada ujiannya. Itu sudah sunnatullah. Setiap orang beriman tidak akan dibiarkan oleh Allah, melainkan dia harus membuktikan keimanannya. Di surat Al-Ankabut dari awal Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah orang-orang itu mengira kalau mereka sudah mengatakan amanna, kami telah beriman, Allah akan biarkan tidak diuji? Sudah selesai gitu, lulus, ya sudah diterima imannya, sujana. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Padahal orang-orang sebelum kita, sebelumnya umatnya Rasulullah ini semuanya diuji sama Allah. Tujuan dari ujian itu adalah fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar serius, sungguh-sungguh, tidak main-main ketika mengatakan amanna, wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa pula yang cuman bohong-bohongan, pura-pura saja ngaku beriman. Nah, itu pembuktiannya adalah dengan ujian. Terbukti ketika disuruh berjihad pada mundur teratur munafikin. Nabi menjanjikan kemenangan, mereka nggak percaya, dibilang Nabi nipu, malah digembosi semangatnya kaum muslimin. Mereka berpihak kepada musuh-musuh Islam, senang kalau musuhnya menang, dan jengkel kalau kaum muslimin yang menang. Itu semua sifat-sifat nifak yang sangat banyak kita jumpai hari ini. Dan itu pada orang-orang yang ngakunya muslim. Yang namanya munafik itu kan ngaku muslim tapi
Sebetulnya mereka itu tidak beriman. Tidak bisa mereka menghadapi ujian-ujian seperti ini. Jadi ini pelajaran yang sangat penting. Jangan sampai kita punya persepsi iman ini akan diterima begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah kita yakini sebagai rasul, maka apapun yang beliau sampaikan ini kita harus percaya. Enggak boleh mikir-mikir lagi. Terkait dengan berita yang beliau sampaikan, kita harus percaya. Terkait dengan perintah atau larangan beliau, kita juga harus lakukan saja semampu kita. Kalau itu perintah, kalau itu larangan, jauhi sudah. Nggak usah mikir kenapa kok pakai dilarang begini, dilarang begitu. Nggak usah mikir begitu. Ini juga konsekuensi dari mengimani kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul yang kita beriman kepadanya itu adalah Rasul yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijelaskan sifat-sifatnya. La yantiqu 'anil hawa. Nabi ini kalau menginstruksikan sesuatu, mengatakan sesuatu itu bukan asal-asalan, bukan semaunya Rasulullah, bukan atas kemauan beliau, enggak. In huwa illa wahyun yuha. Itu semata-mata adalah wahyu dari Allah. Jadi taat kepada Rasulullah itu hakikatnya taat kepada Allah. Maksiat kepada Rasulullah juga hakikatnya maksiat kepada Allah. Sehingga sebagai bentuk realisasi ubudiyah, penghambaan, maka kita harus taat. Ya. Kalau antum sebagai bos, majikan, punya anak buah yang paling antum sayangi itu yang mana? A, yang pinter tapi kepinter, tidak begitu nurut, atau yang bodoh tapi nurut. Sayang mana tuh? Yang bodoh tapi nurut. Tidak apa-apa bodoh, yang penting dia nurut. Tak suruh apa aja dia siap dan. Gitu. Pinter tapi gini-gini membantah, gini protes. Itu manusia itu. Manusia itu bukan yang menciptakan sesamanya, bukan yang menguasai nasibnya, bukan yang menjamin keselamatan dia di akhirat, bukan yang menjamin keberlangsungan hidupnya, bukan. Sakit juga belum tentu majikannya bisa menyembuhkan. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Hak Allah jelas lebih besar. Tapi kenapa manusia tidak mau tunduk kepada Allah? Padahal hakikat dari Islam itu adalah ketundukan. Kesiapan untuk diatur, ya, diperbudak oleh Allah SWT. Kita ini budak-budaknya Allah, karena Abdullah, ya, Ubudullah, mengabdilah. Abdi itu kan artinya budak. Bahkan istilah abdi itu diserap di kalangan keraton, abdi dalem. Itu kan luar biasa dia respeknya sama rajanya. Kalau mau ngadep raja aja jalannya ngesot, merendah gitu ya. Majunya ngesot, mundurnya pun juga tidak membalikkan badan. Saking hormatnya dia. Yang namanya ubudiyah itu juga sikap yang penuh dengan ketundukan, penghormatan terhadap siapa yang dia mengabdi kepadanya. Dan gelar Abdullah itu gelar kemuliaan. Makanya Allah sebutkan gelar ini pada peristiwa-peristiwa yang paling hebat yang dialami oleh Rasulullah SAW. Salah satunya ketika peristiwa Isra. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Enggak bilang bi rasulihi, bilang bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Seandainya gelar Abdullah itu gelar yang hina, masa gelar yang hina, yang tidak begitu terhormat, pangkat yang rendah disebutkan saat seseorang itu melakukan peristiwa yang monumental yang tidak pernah dialami oleh siapapun, Al-Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dalam posisi lain ketika sholat, surat Al-Jin ayatnya kalau nggak salah sekitar 14 atau 15 itu. Wa annahu lamma qama Abdullah, maksudnya Rasulullah di sini, yad'u
kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya ketika hamba Allah itu, maksudnya Rasulullah itu sedang bangkit sholat, para jin ini berkerumun mendengarkan bacaannya. Sholat adalah ibadah yang paling utama, tiangnya agama. Ketika Nabi sholat, Allah mengatakan Abdullah. Ketika Allah menantang syu'ara'ul jahiliyah, para penyair-penyair terhebat di zaman jahiliyah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, bilang Rasulina, makom nantang. Misalnya orang sekarang, hei kalau kalian itu masih tidak percaya sama jenderal saya, kan gitu loh, tidak percaya sama kopral kok dibawa-bawa, jenderal yang dibawa-bawa. Gelarnya yang tinggi gitu loh. Yang diutus tuh orang kepercayaan. Dengan OB saya, kok OB? Ini yang ditantang ahli-ahli syair. Tapi karena maqamul ubudiyah itu adalah maqam yang mulia, Allah sebutkan di situ. Wa in kuntum fi raibin, kalau kalian wahai orang-orang musyrik yang ngaku paling pintar syair itu masih ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu di surat min mithli, ayo buatan satu surat saja seperti yang dibacakan oleh hamba-Ku ini. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Panggil tuh teman-teman kalian, ahli-ahli syair ngumpul semua. Buat rame-rame satu surat aja yang seindah ini. Nantang menyebut Rasulullah apa? Abdullah. Dan Allah menjanjikan al-kifayah, kecukupan juga bagi orang yang benar-benar merealisasikan ubudiyah. Alaihissallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar akan mencukupi hambanya? Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kamalul kifayah ma'a kamalil ubudiyah, atau tamamul kifayah ma'a tamamil ubudiyah, wa nuqsanuha ma'a nuqsaniha. Semakin seseorang ini sempurna menghambakan dirinya, memperbudak dirinya di hadapan Allah, maka akan makin dicukupi sama Allah. Kalau asal-asalan sedikit kurang, ya Allah akan tidak cukupi dia, berbanding lurus. Dan wallahi menjadi hamba Allah adalah gelar paling mulia. Karena apa? Dan itulah pilihan orang-orang berakal. Karena manusia ini akan menghambakan kepada siapa? Kalau kepada Allah, kepada hawa nafsunya, kepada syaitan, atau kepada sama manusia. Dan semuanya jelek. Ya, contoh kepada syaitan. Syaitan itu anaknya siapa? Anaknya iblis. Iblis tadi di jannah kan? Awal di jannah kan? Bersama para malaikat. Gara-gara apa dia dikeluarkan dari jannah sama Allah? Gara-gara sombongnya kenapa? Gak mau sujud menghormati Adam. Adam itu siapa? Manusia. Nenek moyang kita. Iblis disuruh sujud menghormati, bukan mengibadahi, enggak. Sujudnya iblis adalah sujudut tahiyyah, sujud untuk hormat. Seperti sujudnya kedua orang tuanya Nabi Yusuf dan ke-11 saudaranya kepada Yusuf, itu juga sujud penghormatan. Nah, itu dalam syariat kita dilarang, enggak boleh. Tapi dulu boleh. Suka-suka Allah kan, mau bolehkan mau ngelarang, suka-suka Allah, aturan Allah kok, nggak boleh protes. Iblis disuruh sujud menghargai Adam, menghormati Adam, gengsi dia nggak mau. Gara-gara iblis nggak mau menghormati manusia, Allah laknat iblis, Allah usir dari jannah, Allah kafirkan dia. Yang ajib, kita orang ini sekarang berdamai sama iblis. Bahkan kita nurut sama iblis, sama anak cucunya iblis. Lucu ya manusia ya. Mengabdi kepada anak cucunya iblis yang namanya syaitan.